Selamat datang di pembahasan kita tentang efek Mandela, fenomena super aneh di mana jutaan orang bisa salah ngingat hal yang sama persis. Oke, biar seru, kita coba tes kecil-kecilan ya. Aku bakal kasih satu pertanyaan gampang, dan jawabannya mungkin bakal bikin kamu ragu sama ingatan kamu sendiri. Siap? Coba deh bayangin Pikachu. Ya, karakter Pokemon ikonik itu. Sekarang fokus ke ekornya yang bentuknya kayak petir. Ujungnya gimana? Ada warna apa di ujungnya? Coba ingat-ingat sejelas mungkin. Nah, coba lihat ini. Kalau kamu, sama kayak jutaan orang lain, ingatnya ada warna hitam di ujung ekornya, kamu salah. Kenyataannya, ekor Pikachu itu selalu kuning polos di bagian ujungnya. Nggak pernah ada warna hitam sama sekali. Perasaan aneh yang mungkin lagi kamu rasain sekarang, agak bingung, agak nggak percaya. Nah, itulah efek Mandela. Kamu baru aja ngalamin langsung. Dan ini baru permulaan loh. Jadi, kenapa sih disebut efek Mandela? Namanya ini bukan asal-asalan, ada cerita yang spesifik dan ya cukup aneh di baliknya. Intinya tuh gini, efek Mandela itu adalah pas sekelompok besar orang yang nggak saling kenal punya ingatan kolektif yang sama persis tentang sebuah fakta, yang ternyata nggak pernah kejadian. Jadi nama ini datang dari Fiona Broome. Dia yakin banget kalau dia ingat Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 80-an, lengkap sama berita di TV dan pidato duka citanya. Bayangin kagetnya dia waktu tahu kalau Mandela itu masih hidup dan baru meninggal tahun 2013. Pas dia cerita online, ternyata bukan cuma dia, tapi ribuan orang lain punya ingatan yang sama persis. Dari situlah nama efek Mandela lahir. Ternyata Pikachu dan Mandela itu baru pemanasan loh. Yuk kita lihat beberapa contoh paling terkenal yang mungkin bakal bikin kamu makin garuk-garuk kepala. Ini nih yang klasik, The Berenstain Bears. Banyak banget orang yang bersumpah mati-matian kalau mereka ingat namanya dieja pakai EIN. Tapi coba deh cek semua bukunya. Namanya itu selalu Berenstain pakai A. Gimana dengan Pak Monopoli? Kita semua bisa bayangin kan? Topi tinggi, kumis, dan kacamata satu di matanya itu monokel kan? Salah lagi, dia nggak pernah punya monokel. Gambar itu murni ada di kepala kita bareng-bareng. Oke, ini dia, salah satu kutipan film paling ikonik sepanjang masa. Dan mungkin yang paling sering salah diucapin sepanjang masa. Kamu ingatnya dialognya persis kayak gini kan? Kenyataannya, kata Luke itu nggak pernah ada di situ. Dialog aslinya adalah, "No, I am your father." Perubahan kecil, tapi entah kenapa jutaan dari kita nambahin nama Luke di ingatan kita. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita semua lompat dari alam semesta paralel di mana ekor Pikachu ada warna hitamnya? Walaupun kedengerannya seru, ilmu psikologi punya penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Ini bukan berarti otak kita rusak loh. Justru, ini nunjukin cara kerja otak kita yang normal. Ingatan kita itu bukan perekam video yang sempurna, lebih mirip halaman Wikipedia yang bisa diedit siapa aja. Ada beberapa alasan utamanya, kayak konfabulasi, sugestibilitas, dan ya peran besar internet. Anggap aja konfabulasi itu kayak gini. Otak kita itu benci sama yang namanya kekosongan. Waktu ada bagian yang bolong di ingatan kita, misalnya kita nggak ingat detail Pak Monopoli, otak kita bakal otomatis ngisi bagian itu pakai detail yang paling logis. Orang kaya zaman dulu kan biasanya pakai monokel. Ya udah, otak kita nambahin itu biar ceritanya lengkap, tanpa kita sadari. Terus muncullah internet. Wah, ini kayak nyiram bensin ke api efek Mandela. Prosesnya gampang banget. Cuma butuh satu orang yang salah ingat, terus posting online. Orang lain lihat dan karena terasa benar, mereka jadi ikutan percaya. Terus di-share, jadi meme, dan tiba-tiba versi yang salah itu ada di mana-mana. Dan makin nguatin ingatan palsu kita semua. Oke, setelah semua contoh dan penjelasan tadi, terus apa artinya semua ini buat kita? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cara kerja otak kita yang aneh ini? Jadi, ini bukan soal alam semesta paralel. Kenyataannya justru jauh lebih menarik. Efek Mandela ini kayak jendela buat ngintip betapa ingatan kita itu sebenarnya lentur banget, gampang dibentuk, dan kadang nggak bisa 100% dipercaya. Nah, ini dia intinya. Ingatan kita itu bukan hard drive yang nyimpen file video tanpa cacat. Ingatan kita itu lebih mirip seorang pendongeng yang menceritakan ulang sebuah kisah. Dan setiap kali cerita itu diulang, beberapa detail kecil bisa aja berubah, ditambahin, atau bahkan dihilangin. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Kalau jutaan orang aja bisa salah soal hal sepele, kayak nama kartun atau kutipan film, kira-kira ingatan lain apa yang kita yakini sebagai fakta, padahal mungkin cuma cerita karangan otak kita sendiri?
Cerita apa yang kamu anggap paling benar?